Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Shadaqallahul adzim. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah sungguh hari ini pantas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat pada kita sekalian, sehingga di pagi yang dingin ini kita bisa mengawali kehidupan kita dengan bersama-sama melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat subuh berjamaah. Shalawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun kita kepada iman dan Islam. Jamaah subuh rahimakumullah, sifat sombong adalah sifat yang dibenci oleh Allah. Orang yang sombong adalah orang yang berbangga diri karena merasa lebih dari yang lain, baik dari sisi kekayaan, dari sisi keilmuan, dari sisi fisik, dari sisi kekuasaan ataupun kedudukannya. Bahaya kesombongan disajikan dalam Al-Quran dalam bentuk historikat, dalam bentuk kisah-kisah, dengan maksud agar kisah masa lalu dijadikan sebagai ibrah, dijadikan sebagai pelajaran dalam menatap masa depan. Di antara kisah yang dimaksud adalah seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut, yang tadi dalam muqaddimah saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Dan juga Qarun, Fir'aun dan Haman. Sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan membawa bukti-bukti, keterangan-keterangan yang nyata. Akan tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi. Dan tiadalah mereka orang-orang yang luput dari kehancuran itu. Yang pertama, kesombongan Qarun. Secara nasab, Qarun sebenarnya adalah termasuk sepupu dari Nabi Musa. Karena ayah dari Qarun yang bernama Yasar adalah adik kandung Imron, ayah dari Nabi Musa. Seperti disebutkan di dalam surat Al-Qasas, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihatu la tanu'u bil usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa.
maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu berbangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Quran surat Al-Qasas ayat yang ke-76. Di ayat yang lain disebutkan, ila fir'auna wa hamana wa qaruna wa qalu sahirun kadzab. Kepada Fir'aun, Haman, dan Qarun, maka mereka berkata, ia adalah seorang ahli sihir yang pendusta. Disebutkan dalam Quran surat Al-Mu'min ayat yang ke-24. Dalam sebuah tafsir dijelaskan, Qarun terbilang sangat sukses dalam karirnya. Dengan ambisi meraup kekayaan, posisi gubernur hingga menteri pernah didudukinya. Namun, keserakahan membuatnya menjadi orang yang mabuk harta. Dirinya dikuasai oleh nafsu kapitalisme yang tak terkendalikan. Sifat arogan, riya, glamor dijadikannya sebagai lifestyle, sebagai gaya hidup. Inilah beda antara Qarun dengan yang lain. Kalau hartawan pada umumnya selalu ingin menyembunyikan kekayaannya, tetapi Qarun tidak. Ia justru show off. Ia justru pamer agar kekayaannya diketahui oleh masyarakat banyak. Qarun dengan kekayaannya menjadikan kaum duafa tunduk di bawah pengaruhnya, menebarkan fitnah keji dan menolak nasihat kebenaran sekalipun datangnya dari seorang nabi, karena merasa dirinya yang lebih pantas untuk memberi nasihat. Sikap materialistik membuatnya bertambah durhaka dan kufur kepada Allah, lupa dengan kewajiban sosialnya sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendirian. Sehingga ajakan untuk berbagi kepada sesama pun justru direspon dengan sikap yang penuh kebakilan. Qala innama utituhu ala ilmi indi. Sebaliknya dia kemudian mengatakan, Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta ini. Aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Untuk mengakhiri kesombongannya, Qarun ditenggelamkan bersama propertinya oleh Allah ke dalam perut bumi. Konon dari kisah Qarun ini, kemudian di Indonesia muncul sebutan adanya harta karun untuk menyebutkan temuan harta yang terpendam di dalam tanah. Bahaya ambisi terhadap harta bagi keagamaan seseorang pernah diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Madzibani ja'i'ani ursila fi anami wa afsadalaha min khirsil ma'ri alal mali wasarfi lidinihi. 2 ekor serigala yang lapar kemudian dilepas menuju seekor kambing, maka kerusakan yang terjadi pada kambing itu tidaklah lebih besar dibandingkan dengan kerusakan kepada agama seseorang yang ditimbulkan akibat ambisi terhadap harta dan kehormatan. Hadis riwayat Ahmad. Jamaah subuh rahimakumullah. Yang kedua adalah kesombongan Fir'aun. Menurut sejarah, dia adalah penguasa tiran
yang otoriter di Mesir. Penguasa yang menggunakan kekuasaan politik tanpa batas untuk memenuhi interest, untuk memenuhi kepentingan pribadi dan golongan. Umat dibuat pecah belah sehingga dia melakukan perampasan hak asasi manusia, dan bahkan merajalelakan perbudakan terhadap kaum tertindas. Hanya orang-orang terdekat atau golongannya saja yang mendapat tempat di pusaran kekuasaan. Begitu mabuknya terhadap kekuasaan, dikeluarkanlah oleh Fir'aun maklumat untuk membunuh bayi laki-laki dan menghidupkan wanita. Banyak ayat Al-Quran yang menuturkan kisah Fir'aun di puncak arogansinya ketika memproklamasikan dirinya sebagai Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Ada dalam Quran surat An-Naziat ayat yang ke-24. Proklamasi Fir'aun ini berlanjut dengan pembungkaman terhadap pihak-pihak yang tidak mau tunduk dan menolak menuhankan kebajikannya. Apalagi terhadap pihak-pihak yang berani mengkritisi. Dikenakan sanksi, hukuman penjara, potong tangan, hingga dibunuh dengan cara disalib. Di tengah-tengah kesombongannya hadir dua orang Rasul sekaligus untuk mengingatkannya. Tapi hati Fir'aun tertutup, terhalang menuju jalan yang lurus, dan menolak pesan Allah yang diantarkan Nabi Musa dan Nabi Harun. Suara-suara kebenaran diintimidasi, sehingga disusunlah makar serta pengerahan untuk seluruh kekuatan untuk membunuh Musa dan Harun beserta pengikutnya. Akibat arogansi kekuasaan, Fir'aun menuai azabnya ditenggelamkan oleh Allah di tengah laut. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, kesombongan Haman. Di samping surat Al-Ankabut ayat yang ke-39, ayat yang menyebutkan Haman secara eksplisit antara lain, wa numakkanna lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana, dan akan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, dan akan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman. Quran surat Al-Qasas ayat yang ke-6. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kana khotiin. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Quran surat Al-Qasas ayat yang ke-8. Jamaah subuh rahimakumullah, jabatan Perdana Menteri dan kemampuan arsitek yang kebetulan dianugerahkan kepada Haman menjadikan dia dipercaya untuk menangani pembangunan menara langit oleh Fir'aun. Sebuah proyek untuk menjawab kebuntuan teologi ketuhanan Fir'aun dalam menghadapi Musa. Sebagai orang dekat Fir'aun, dialah orang yang paling utama dalam menasihati Fir'aun agar menolak misi keagamaan yang disampaikan oleh Nabi Musa. Haman melacurkan dirinya kepada kepuasan tuannya demi status quo, demi kemapanan kedudukannya agar tidak digantikan oleh orang yang lain. Akhirnya Haman ditenggelamkan oleh Allah di laut bersama dengan Fir'aun.
Hadirin jamaah rahimakumullah, akhirnya dari kesombongan Qarun, Fir'aun dan Haman ternyata oleh Allah kemudian dilenyapkan dari muka bumi. Mudah-mudahan dari beberapa kisah, baik kisah dari Qarun, dari Fir'aun maupun dari Haman, ini bisa kita ambil sebagai ibrah. Mudah-mudahan kita semuanya ini bisa terhindar dari sikap yang sombong. Karena sungguh sombong ini bisa membawa kerusakan, baik terhadap diri pribadi kita sendiri maupun umat yang ada di muka bumi. Oleh karenanya, sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi, manakala kita dianugerahi oleh Allah sebuah kekuasaan sekecil apapun, maka janganlah menjadikan diri kita menjadi orang yang sombong. Sebaliknya, kekuasaan yang ada di genggaman kita seharusnya kita pergunakan sebanyak-banyaknya untuk menjadikan umat sejahtera lahir dan batin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada guna dan manfaatnya. Akhirnya mari kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrum minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.